Sebuah film berasal dari sebuah hutan sarang burung hantu. Seekor burung hantu bernama Soren hidup di sebuah hutan bersama keluarganya. Ayahnya bernama Noctus, ibunya Marilla, kakaknya Clute, adiknya Eglantin, dan juga Mr. Bladehaver atau Ibu Pi, pembantu sarang keluarga yang ramah. Soren sangat menyukai kisah prajurit berperang melawan burung hantu. Pemberontak atau disebut Pure One, Clad dan Soren memiliki pendapat yang berbeda. Clad tidak suka dengan para pahlawan. Ibunya melerai dan menyuruhnya tidur karena besok Clad dan Soren berlatih penerbangan dengan ayahnya. Clad mengalami kesusahan dalam latihan, berbeda sekali dengan Soren. Soren terlihat mahir saat berlatih. Selang berjalannya pelatihan, sang ibu datang untuk mengajak berburu. Eglantin berada di sarang dan ia memutahkan paletnya. Palet adalah bulu dan tulang tikus yang dimakannya dan dikeluarkan semacam bentuk kotoran. Setelah itu, Soren mengajak adiknya untuk berlatih lagi. Saat berlatih, Clad mendorong Soren dan tanpa sengaja mereka jatuh. Saat itu pula datang Tasmanian Devil yang ingin menerkam mereka. Clad mundur dan bersembunyi, sedangkan Soren yang ingin menyelamatkan Clad jatuh tersungkur. Dan apesnya malah datang Tasmanian Devil yang menerkam. Akan tetapi datang dua burung lagi menyelamatkan Clad dan Soren. Tetapi Clad dan Soren telah diculik dan diwata. Soren sempat berkenalan dengan lawan jenisnya saat dibawa terbang Gylfi namanya. Soren dan Clad akhirnya sampai pada markas. Tempat itu bernama Santa Aegolius. Mereka yang diculik diseleksi menjadi pemetik ataukah menjadi prajurit untuk mengabdi pada Hecate dan The Pure One. Datang pula Nera, jenderal dari Santa Aegolius. Nera menjelaskan untuk apa mereka dibawa ke sini. Gylfi pemberontak ingin dilepaskan. Soren tahu kalau dia akan bersama Gylfi, makanya dia tidak melawan. Sedangkan Clad bersikukuh ingin menjadi prajurit. Para pemetik dibawa ke suatu tempat untuk dicuci otaknya dengan cara melihat ke bulan. Namun Gylfi dan Soren tahu akan trik tersebut dan mereka bisa menghindarinya. Pagi pun telah tiba dan para pemetik dipaksa ke platerium Gylfi. Soren berpura-pura untuk terhipnotis seperti yang lainnya. Sementara di tempat lain, Clad yang sedang ia dilakukan dengan pilihannya sedang diarahkan dan bina menjadi seorang prajurit. Sementara Soren disuruh mengupas palet yang keras seperti serpihan logam di dalamnya. Kemudian Soren dipaksa untuk mengumpulkan serpihan. Soren akhirnya menyadari ada sesuatu hal yang buruk yang mereka rencanakan. Soren bergegas mencari Clad dan segera mengajaknya keluar. Saat berbincang, mereka ketahuan oleh burung penjaga bernama Grimble. Grimble menolong orang yang berani dan mengajarinya terbang. Tak lupa sedikit menjelaskan alibi apa yang dia pakai untuk menjadi dasar suatu kegiatan yang dilakukan. Kala itu para buruh dites untuk menangkap seekor burung, dan Clad menghalalkan segala cara, dan Hera bangga dengannya karena berhasil menangkap dan bertanya kepada Clad, apakah Soren sama kuatnya juga? Saat Soren dan Grimble akan beranjak pergi, tiba-tiba Nera datang bersama Clad. Akhirnya Grimble pun berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, dan akhirnya jatuh ke suatu jurang. Soren dan Gylfi akhirnya berhasil terbang karena situasi yang mendesak. Nasib buruk menimpa Grimble yang menahannya. Grimble harus terjatuh dan mati. Pesan Grimble pada Soren adalah menyuruh menyampaikan pesan ini kepada para guardian. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Soren berhasil kabur.
guardian telah tertangkap. Alomer kembali dengan membawa 2 burung kecil yang terluka. Alomer memberitahukan semua kepada raja dan bergegas menyiapkan senjata untuk menyerang musuh. Soren dilarang ikut dan para guardian berangkat menuju ke tempat musuh. Sedikit kebenaran yang Soren dapatkan dari burung kecil bahwasanya Alomer adalah pengkhianat dan para guardian telah dijebak menggunakan serpian biru yang membuat para guardian tak berdaya. Soren akhirnya menyusul ke medan perang dan melihat para guardian banyak yang sudah tumbang. Soren memikirkan sesuatu rencana dengan meminta bantuan kepada temannya dengan cara mengalihkan perhatian musuh. Nira yang masih melihat guardian lain marah kepada Alomer. Metalbeak berkhianat pada Alomer dan Alomer dimakan oleh para kelelawar. Soren mengambil sebuah kunci yang ada sebuah minyaknya dan pergi membakar dan menjatuhkannya ke tali pengikat serpihan dan membuat serbuk biru itu menjadi hilang dan para guardian bebas bergerak. Pertempuran pun tak terhindarkan dari kedua kubu. Sementara itu, Soren berusaha membantu bertemu dengan Clad yang mencegahnya. Soren berusaha membuat sadar Clad, akan tetapi Clad selalu menyangkal dan berusaha membunuh Soren. Clad terjebak pada ranting dan Soren berusaha menyelamatkannya. Karena niat buruknya, Clad malah jatuh sendiri ke dalam api. Soren kembali ke medan tempur dan membantu yang lainnya. Duel tak terhindarkan dan Soren berhasil membunuh Metalbeak. Nira yang melihat Metalbeak mati sontak menyuruh pasukannya untuk mundur. Soren dan para guardian kembali ke kerajaan pohon. Akhirnya Soren dan lainnya diangkat menjadi guardian muda dan berakhir dengan hidup bahagia. Dan setelah itu, film pun selesai.